Sahabat Robonesia, kembali kita berjumpa di channel Robonesia More Than Robotics Learning. Kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk melakukan overview, yaitu tentang board embedded system yang dibuat oleh Arduino ya. Oke, kita langsung kunjungi saja websitenya Arduino. Kita ketikkan di web browser kita arduino.cc ya, .cc. Enter. Nah, ini adalah halaman website arduino.cc. Kita cookies ya, cookiesnya accept all. Oke, kemudian kita langsung ke tab hardware, klik hardware, kemudian kita cari keluarga board Arduino Uno ya, itu dia masuk di classic family ya. Kita klik yang bagian ini ya, di tab table of contents, ini classic family. Nah, di sini ada pada bagian kategori classic family ada beberapa board ya, yang salah satunya adalah Arduino Uno. Oke, kita langsung klik aja Arduino Uno R3 atau revisi ketiga ya, dan ini sepertinya sampai sekarang yang terakhir ya, belum ada tambahan lagi, atau maksud saya belum ada revisi untuk board Arduino Uno ini. Untuk location ya, select your location, kita pilih yang ada Asianya ya, yang ini kita klik. Ini nanti berhubungan dengan harga yang tertampil di sini. Oke. Jadi harga ini cookiesnya keluar lagi, kita accept all lagi. Oke. Nah, ini adalah Arduino Uno ya. Ini fotonya ya. Fotonya ini tampak atas ya, top view. Ini kemudian kita klik foto yang bawah nih ya, ini bottom view-nya. Tampak bawah, ini perspektif view yang akan dimasukkan ke dalam box kemasan Arduino Uno-nya ya. Kemudian ini juga perspektif view-nya ya. Kalau kita membeli yang original Arduino Uno, ini ada kayak holdernya gitu ya, menggunakan akrilik sepertinya. Oke. Nah, nama board ini seperti yang tercantum di dalam websitenya Arduino ini ya, yaitu Arduino Uno Rev 3 seperti ini. Saat ini yaitu tanggal 21 April ya 2023, harganya di websitenya Arduino itu tercantum 27,6 dolar ya. Kalau dirupiahkan berapa ya, kita cari di Google. Ya, dolar USD to IDR, dah ada itu ya. 27 berapa? 27,6. Oke, tulis 27, komanya apa nih? Titik bawah. Oke, 27,6 adalah harganya aja ya. 412.327,44 rupiah. Nah, ini adalah harga asli di websitenya Arduino ya. Kalau kita beli langsung dari sini mungkin akan ada ini ya, pajak yang harus ditambahkan. Oke. Kemudian yang akan kita lakukan hari ini adalah review ya, menilai ya. Kita akan review. Ini adalah boardnya, kita udah lihat seperti ini. Bagi sahabat Indonesia yang sudah pernah menggunakan mungkin sudah sangat familiar sekali, dan ini salah satu board awalan ya, yaitu board Arduino yang dibuat oleh Arduino. Yang ini sejak dia sudah sejak munculnya Arduino 2005 kalau nggak salah, Arduino Uno ini sudah menjadi yang paling banyak digunakan atau paling populer ya. Sampai sekarang ini masih diproduksi dan digunakan juga untuk pembelajaran embedded system untuk chip microcontroller yang di sini adalah 3 ATmega, AVR ATmega 328P ya. Ini yang versi DIP. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita nilai lagi berkaitan dengan Arduino ini, board Arduino Uno ini. Oke, pertama kita lihat inilah, lihat di gambarnya bahwasannya di board Arduino ini ada
kita akan ini dapat digunakan untuk belajar embedded system dengan chip microcontrollernya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ATmega AVR ATmega 328P. Oke ya. Kemudian di board tersebut sudah disiapkan ini ya, beberapa header ya. Header yang ini ada pin digital dan juga pin analog yang bisa digunakan untuk interfacing dengan perangkat input output yang lain ya. Kalau input misalkan sensor atau push switch, push button gitu ya. Kemudian output juga bisa kita gunakan untuk mengendalikan motor, misalkan motor DC diinterfaceskan dengan drivernya misalkan IC L298 atau L293, atau juga hanya dengan transistor, kombinasi transistor ya untuk mengendalikan motor DC atau motor servo. Oke. Kemudian di sini untuk komunikasi dengan komputer adalah menggunakan ini ya, menggunakan USB ya, tipe C ya, kalau nggak salah tipe C. Kemudian sudah dilengkapi driver ya, sehingga untuk interface antara softwarenya, yaitu namanya software Arduino IDE, itu bisa langsung dikoneksikan ke komputer. Kemudian untuk power supply-nya di sini menggunakan konektor DC ya, jack DC, adaptor gitu ya. Nanti tegangannya berapa, spek teknisnya akan kita temui di bawah, ada tabelnya ya. Dan juga dilengkapi di sini ada nanti VIN. VIN ini juga bisa dimanfaatkan untuk misalkan kita nggak menggunakan adaptor tapi menggunakan baterai. Nah, baterainya bisa dikoneksikan ke ini ya, pin VIN alias tegangan input. Oke. Nah, kemudian untuk mulai menggunakan board Arduino ini, di sini di websitenya Arduino sudah tersedia bagian getting started ya. Getting started Arduino Uno ya, kita bisa klik kanan, kemudian open link in new tab supaya tab yang kita gunakan nggak hilang. Ya, ini kita hapus aja, delete aja, tutup. Nah, di sini ya getting started-nya, halaman getting started-nya di sini. Nah, untuk memulai kita bisa awali dengan tombol ini dulu, step setup guide. Oke ya, kita klik, kemudian kita pilih ini ya. Sekarang Arduino di tahun 2023 ini ya sudah tersedia 3 varian ya untuk softwarenya. Bisa yang web based editor, saya belum pernah gunakan sih, tapi sekarang ada yang nggak perlu diinstal, tapi sebenarnya gitu langsung kita melakukan programming atau editing program dan bahkan mungkin kompilasi dan upload program kita, sketch kita ke board Arduino itu via aplikasi berbasis website ya. Kemudian ini yang klasik ya, yang masih sejak awal, yaitu Arduino IDE versi 1 ya, yang sampai sekarang sudah sampai 1.8. Oke, dan yang terbaru ini ada pengembangan ya, ada improvement daripada Arduino IDE yang versi 1. Di sini tersedia juga Arduino IDE versi 2 yang sekarang sudah versi 2.0 ya, berarti yang pertama kali ini sepertinya. Gitu. Kita klik yang kita pakai yang mana. Misalkan kita masih pakai yang ini ya, Arduino IDE yang versi 1. Kita klik next. Oke, di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan setup guide untuk Arduino Uno ya. Installing the AVR core ya. Ini misalkan Arduino Uno belum ada di mana, di Arduino IDE kita ya, maka kita perlu melakukan installing the AVR core-nya. Core-nya itu core yang ini, maksudnya adalah chip microcontroller yang ada di board Arduino Uno. Oke ya. Oke, ini adalah halaman untuk melakukan tadi ya. Mulai menggunakan Arduino Uno. Oke ya. Ini kemudian downloading and installing software-nya kalau belum punya ya. Kalau belum punya kita bisa download dulu dengan klik software page ini ya. Ya, ini yang versi 2. Kemudian ini yang untuk PLC ada varian lain juga sih. Terus ini versi yang klasik ya, Arduino IDE versi 1.
sekarang sudah 18.19. Oke, silakan kalau belum punya, di komputernya belum terinstall ya, silakan bisa di download dulu kemudian bisa diinstal. Oke, 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 sepertinya ini bisa kita lewati karena penjelasannya sudah ada pada beberapa video yang sebelumnya tentang cara menggunakan software Arduino IDE. Oke, kita pindah dulu ke back ya, ke halaman ini. Oke, tadi sudah ke getting started ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, nggak semuanya kita bahas sih. Oke, langsung ke poin-poin yang penting aja. Sekarang pada bagian tech spek-nya, jadi spek teknisnya daripada Arduino Uno. Pertama, microcontroller. Arduino Uno seperti saya sampaikan tadi menggunakan chip microcontroller AVR ATmega 328P ya, yang DIP ya. Ini kalau misalkan kita mau lihat datasheetnya bisa diklik kanan terus open link in new tab. Oke, seperti ini ya. Ini close dulu aja. Nah, ini mulai terbuka halaman datasheet daripada chip microcontroller ATmega 328 ya. Ini gabungan ya, Mega 48, 88, 168 juga 328 menggunakan file yang sama. Oke. Oke, chip ATmega 328 ini buatan microchip ya. Yang sebelumnya adalah buatan Atmel. Atmel sudah diakuisisi oleh microchip, jadi sekarang pembuatnya kita sebut aja dia dibuat oleh microchip. Oke. Kemudian operating voltage-nya ada 5 volt. Input voltage yang direkomendasikan ini yang via tadi ya, DC konjek adaptor 7 sampai 12 volt. Kemudian input voltage limitnya ini yang pakai di via V-in ya, via V-in ini adalah 6 sampai 20 volt. Oke, kemudian digital I/O pins-nya ada 14 ya, of which 6 provide PWM output. Jadi 6 di antara 14 pin I/O yang tersedia bisa digunakan sebagai jalur PWM ya, PWM output. PWM apa? Pulse width modulation. Ya, ini kalau misalkan contohnya adalah untuk mengendalikan motor DC. Kemudian ada PWM digital I/O, ini di sini disebutkan, di sini di mention di sini juga disebutkan jumlahnya. Untuk PWM digital I/O pins ada 6, oke, seperti yang disebutkan di sini ya. Kemudian analog input pins ada 6 ya, ini ADC ya, analog to digital converter line ya. Jadi ini adalah pin ADC. Kalau kita menggunakan misalkan sensor yang itu sinyal outputnya ada analog bukan digital, mungkin perlu menggunakan jalur pin I/O yang itu analog input, yaitu supaya kita bisa berkomunikasi dengan sensor yang outputnya tadi data analog. Kemudian DC current per I/O pinnya itu maksudnya adalah arus ya, arus pada I/O pin adalah 20 mA ya, cukup kecil ya. Kemudian untuk DC current untuk 3,3 volt pin ya, jadi di sini kita lihat boardnya ya, di sini tersedia ya. Misalkan kita klik aja, di sini kan ada nih, ada labelnya nih, kalau coba kita tampilkan. Oh, ini udah, ini ya, di sini ada V-in, di sini ada 5 volt, ada 3,3 volt. Oke. Nah, di sini arusnya tadi disebutkan seperti yang disampaikan di sini tadi. Untuk yang 3,3 volt 50 mA. Oke. Flash memory, yaitu flash memorinya si microcontrollernya ya, ATmega 328 tadi, yaitu 32 KB. Oke. Kemudian untuk SRAM-nya adalah sebesar 2 KB. EEPROM-nya ya, ATmega 328 itu ada EEPROM-nya, internal EEPROM, yaitu sebesar kapasitasnya ya 1 KB. Kemudian clock speed-nya itu mengikuti clock speed daripada board Arduino Uno, yaitu 16 MHz. Oke. Kemudian untuk LED built-in, jadi di Arduino Uno ini ada LED yang sudah ditambahkan, yang itu bisa terkoneksi dengan salah satu pin ya.
Itu LED built-in itu di pin 13 tadi. Ditulis di sini LED built-in adalah di pin 13. Yaitu berhubungan dengan pin 13 yang mana? Pin 13 yang ini, yang paling ini ya. Kurang kelihatan. Kita open image in tab aja biar bisa kita lihat. Ini ya. Nah, ini dia pin 13-nya di sini. Ini terkoneksi dengan ini ya, L, ada huruf L, ini ada LED. Ini karena ini untuk komunikasi serial TXRX, ini pinnya pin 0, pin 1. TXRX satunya ada lagi power ya, di mana ya? Ini reset. Nggak ada ya. Oke, nggak apa. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ini dimensinya. Dimensinya panjangnya Arduino Uno itu adalah 68,6 mm atau ya kita bulatkan 7 cm lah. Kemudian lebarnya 53,4 mm atau ya kita bulatkan juga ke bawah 5 cm. Jadi panjangnya 7 kali 5. Kemudian beratnya, berat dia adalah 25 gram. Ya, ringan ya. Oke. Nah, kemudian sekarang untuk mendukung kita dalam belajar menggunakan Arduino Uno board ini di website ini, di halaman board Arduino Uno ini, halaman di websitenya Arduino, di sini disediakan juga documentation ya. Pertama skematik ya, Eagle file, ini file PCB-nya. Kita klik kanan terus open in new tab aja. Nah, ini kita bisa download ya. Kita bisa unduh. Kita taruh mana ya? Enaknya. Oke, kita coba unduh dulu ya. Arduino board, kemudian ini Arduino review. Oke, taruh sini. Oke, jadi kita bisa unduh. Kemudian skematiknya juga bentuknya PDF ya, skematik. Ini bisa kita ya, ini untuk jadi karena seperti pernah kita bahas bahwasanya Arduino itu boardnya untuk hardware-nya itu adalah open ya. Ini skematiknya disediakan nih. Jadi kita bisa membuat sendiri. Kita boleh membuat board Arduino Uno kita sendiri ya, desain kita sendiri kalau kita mau dan kita perlu ya. Kemudian ini ada board size, ini file cat ya. Nah, saya nggak bisa buka karena nggak punya file nggak punya softwarenya untuk buka ini, file DXF. Nah, ini download. Oke, nggak ada ya. Oke, sama ini satu lagi datasheet ya, datasheetnya Arduino. Nah, kita bisa unduh juga. Oke, ini datasheetnya Arduino tadi kita belum unduh ya. Yang ini skematik Arduino Uno F3. Oke, kita bisa download juga. Kemudian ini datasheetnya Arduino Uno, kita bisa unduh. Oke, kita save aja. Nah, ini adalah tambah informasi untuk kita berkaitan dengan Arduino Uno. Oke ya. Nah, untuk file eagle-nya mana jadi? File eagle-nya coba ini dia. Ini ya file eagle-nya, coba kita buka, open, extract. Oke, akhir aja. Nah, di sini ada file eagle ya, file desain PCB-nya Arduino Uno ya. Coba kita lihat, klik kanan, saya punya installer software untuk software Eagle Autodesk ya. Oke, kita tunggu dulu proses membukanya. Oke, ini sudah terbuka ya. Filenya mana? Oh, ini dia, udah lengkap terbuka. Ini dia. Jadi sudah lengkap ya teman-teman sekalian. Di sini sudah untuk skematiknya dan juga file PCB-nya sudah tersedia. Berarti kita ini karena open, jadi kita bisa bikin sendiri buat Arduino kita. Ya kalau mau sih, jadi kita nanti setelah itu bikin PCB kan di tempat pembuatan PCB. Nanti terus komponennya kita beli sendiri terus pasang sendiri. Ya kalau kita mau. Nah, kemudian ini boardnya juga sudah ada. Nah, ini. Oke. Ini Arduino SE maybe change to specify and product description anytime ya. Mungkin baca-baca dulu sebelum membuat langsung ya. Membuat atau memesan ini sebagai PCB Arduino versi kita sendiri. Oke ya. Bisa ini. Jadi kita
memungkinkan untuk membuat board Arduino kita sendiri seperti itu sepertinya. Oke, ini adalah dokumentasi yang mungkin nanti akan menambah uh, menambah informasi bagi kita tentang board Arduino Uno ini ya. Oke. Nah, sekarang informasi yang perlu kita ketahui juga adalah mengenai pin diagram atau pin out diagram daripada Arduino Uno. Kita besarkan ya, open image in new tab. Oke, supaya kita bisa lihat tampak besarnya. Oke, wah besar sekali. Nah, oke, seperti kita bisa lihat di sini. Tadi pin IO-nya ada berapa? Kita bisa lihat ini dari keterangannya ya. Legendnya. Ini untuk merah power, hitam ground, orange ini pin digital. Kemudian yang kotak putih ini nanti ini digital, yang oranye ini. Kalau yang oranye kotaknya tapi dalamnya putih analog. Main part ini berarti nanti pin yang ada di chip microcontrollernya ya, bukan di chip, nama chip di Arduino board, tapi nama pin untuk chip micro ATmega 38P nya. Terus ini biru adalah jalur I2C I2C ya, Inter Integrated Circuit. Kemudian biru muda SPI, Serial Peripheral Interface. Kemudian hijau adalah analog. Oke, kita lihat di sini untuk pin digitalnya coba. Nah, di sini ya. Ini untuk I2C juga bisa ya. Bagian ini ini ya. Mulai dari 19. Tapi ini ya sepertinya nggak dipakai, hanya sampai sini. Ini coba kita lihat dong. 1 2 3 4. Ini pin digital ya, yang oranye tadi. 1 2 3 4 5 6. Kenapa terbalik sih? Kenapa nggak ada di sini? D0 sampai D13 berarti berapa? 14 kurangi 1, 13 pin. 14 pin ya, totalnya 14 pin IO untuk digitalnya. Tapi di sini ada jadi analog pin. Kalau yang ini yang ini ada putihnya kan, ini ada analognya adalah A0 sampai A5, jadi ada 6 pin ya untuk analog lainnya. Oh ternyata tadi salah saya, tadi 14 ya, full 14 pin digital. Kemudian analognya ada 6 tadi ya. Nah, kemudian untuk misalkan suatu saat kita ingin membuat program Arduino menggunakan Arduino IDE, tapi untuk aplikasi embedded system, yaitu menggunakan chip microcontroller ATmega 328, tapi bukan di board Arduino ya, nggak pakai board ini. Nah, maka kita nanti pas membuat desainnya atau membuat programnya harus memperhatikan ini nomor pin yang kuning ya, main part, yaitu adalah ini adalah pin port yang ada pin IO pada chip microcontroller ATmega 328 ya. Ini ada PB, misalkan nih PD ini untuk ini ya, LED built-in ada PB8, PB5, PD5 ya, tag LED ini LED ya. Kemudian PD4. Kemudian untuk pin digital sendiri, di digital IO nya dari PD0 sampai PD berapa ini, 01 2 3 4 5 6 7. Kemudian PB 0 1 2 3 4 5 itu. Nah, untuk fungsi-fungsi alternatif ya untuk pin itu ada itu si SPI ya. Kemudian ada apa tadi? Udah itu ya. Ini SPI di sini. 3 pin ini SCK SIPO ya, atau kopi Mosimiso SCK ya. Ada SS. Kemudian untuk I2C SCLC ya di sini. Oke ya. Nah, untuk yang merah power ini ya, di sini ada powernya 3,3 volt. Kemudian output ya bisa dipakai untuk buat project. Jadi dia keluarannya untuk misalkan membuat simulasi aplikasi embedded system di breadboard ya, bisa dipakai di sini. Pin I ini kemudian 5 volt juga ada out ya. Nah, kalau VIN-nya ini input, tadi sudah speknya udah kita ketahui bersama ya. Untuk VIN itu adalah, kita lihat di sini tadi di tabelnya, untuk VIN adalah input voltage, yaitu limitnya, ringnya adalah 6 volt sampai 20 volt. Oke ya, jangan salah. Oke, ini adalah analog tadi udah. Nah, ini adalah review daripada pin out daripada board Arduino Uno ya. Oke. Nah, ini kalau di sini, terus kemudian kita ke bawah lagi. Kalau mau download ini filenya juga bisa, langsung bisa ke sini juga langsung bisa, save image.
Oke, di ini kan. Oke, kita langsung save aja. Ini juga untuk yang bentuknya PDF bisa di sini. Kita klik. Oke, terbuka dulu ya. Nah, kita save di sini. Pinoutnya. Kemudian untuk ini ya sekedar review pengetahuan aja. Ini adalah interactive board review ya. Ini adalah skematiknya. Ini filenya beda sepertinya. Ini PCB-nya. Kalau bisa tertampil ya. Skematik PCB ada 3D view-nya. Oh enggak, untuk PCB-nya nggak bisa tertampil, 3D-nya juga sama. Oke. Nah, kalau ingin menambahkan tambahan-tambahan informasi terkait dengan cara penggunaan Arduino Uno, ya kita bisa ini ada link learn more ya. Learn more. Arduino Docs-nya kita bisa klik di sini untuk nambah pengetahuan kita. Nah, tadi ya sini ya, ternyata itu halaman get started tadi. Oke. Nah, ini contoh-contoh project ini, project Arduino board yang lainnya bisa get inspired ini, bisa kunjungi juga. Kemudian FAQ ya, programming dan sebagainya. Ini ada beberapa informasi, silakan nanti sahabat Robonesia bisa membacanya ya, terkait dengan beberapa informasi yang disampaikan di sini. Oke ya. Kemudian juga ada warningnya kenapa nih. Oke. Dibaca aja juga ya, bahasa Inggris nggak apa-apa ya. The Arduino Uno has a resetable polyfuse that protect your computer USB port from short and overcurrent. Oke ya, jadi di sini diinformasikan Arduino Uno itu menggunakan proteksi untuk apa namanya, resetable polyfuse, sekring ya, pengaman di port USB supaya board kita tuh aman dari apa namanya, short, konsleting dan juga overcurrent. Overcurrent ya currentnya berlebih, current arus listrik. Oke ya. Kemudian di sini ada informasi tentang difference with other board ya, perbandingan ya mungkin ya. Kemudian juga informasi terkait dengan power, mungkin bisa dibaca-baca lagi berkaitan dengan misalkan penggunaan pin ya. Ini power pin are as follows ya, pin ya. Pin 5 volt, 3,3 volt, groundnya IO ref ya. Oke. Silahkan dibaca. Nah, kemudian untuk memori tadi sudah dibahas tadi di atas ya. Memorinya di ATmega 328 nya ya. Oke. Input and output ya, ini misalkan pin mapping, ini bisa diklik sepertinya. Pin mapping, ini mapping yang ini tadi ya, pin outnya yang versi ini ya, chip dan juga yang ber Arduino. Nah, ini yang nama pin di chip microcontrollernya ATmega 328 ya, atau sama dengan 168. Dan yang merah-merah ini adalah Arduino function. Ini artinya nama pin yang tercantum di board Arduino Uno ya. Ya, ini tadi saya sampaikan, misalkan kan kita bisa membuat embedded system board yang itu menggunakan chip microcontrollernya sama ya, 3M ATmega 328, tapi kita nggak pakai board Arduino, tapi kita bikin sendiri, tapi chipnya pakai chip ini ya. Kita bisa program pakai Arduino IDE ya, tapi kita harus dapatkan file hexanya ya, file hexanya yang mana pernah kita bahas juga di video yang lain di Robonesia ini. Nanti silakan dicari di playlist Arduino ya, belajar Arduino, kita silakan lihat. Maka kita harus tahu pin mana yang akan kita pakai. Misalkan di Arduino adalah analog input 5, atau di sini misalkan digital pin 4 ya. Kita harus lihat di sini ada untuk yang kita gunakan digital pin 4 itu berhubungan dengan port D4 ya. Kemudian analog input 5 ini adalah berhubungan dengan port C5. Nah, dalam programnya kita harus benar supaya ya supaya benar nanti program ininya di embedded system kita. Oke. Communication ini berhubungan dengan interface untuk Arduino Uno dengan perangkat lain ya, misalkan serial. Ini ada TXRX ya, komunikasi serial. Yang tadi pin kita udah di pin reviewnya mana, oh ini dia di pin 1 dan 2 ya. Ini TXRX nya di PD0 dan PD1, atau di ini D0 dan D1. Oke.
Dan juga komunikasi terkait dengan USB serial ya, ini menggunakan tambahan chip ya, yang FTDI port to TTL. Oke ya, nanti bisa dibaca informasinya lebih lanjut di halaman web ini. Kemudian automatic software reset, ini juga beberapa informasi tambahan terkait dengan penggunaan daripada Arduino Uno ini. Ya masih ya, silakan dibaca-baca untuk menambahkan informasi kalau kita merasa perlu ya. Oke, kalau nggak perlu ya udah. Kan penggunaan board Arduino itu yang terpenting adalah bisa koreksi dengan komputer, bisa kita kirim program, bikin programnya juga itu. Terus spesifikasinya kita juga tahu dan tahu informasi tentang pin pin out diagramnya ya. Udah habis itu kita bisa pakai, kita bisa bikin program, maka kita bisa membuat embedded system. Oke ya. Jadi demikian review daripada board ini ya. Salah satu embedded system board yaitu buatan Arduino, yaitu Arduino Uno revisi 3. Oke. Semoga review ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu pada video-video Robonesia selanjutnya.